Oke, jadi ini adalah S23 versi 1 jutaan. Tapi bukan dari brand Samsung ya, ini brandnya namanya itel. Dan bayangin aja dengan harga 1 jutaan, dia udah memiliki RAM, gila gak tuh? 16 GB, storage-nya 128 GB. Layarnya juga udah 90 Hz refresh rate-nya. Dan yang lebih menarik lagi untuk desainnya ini, casingnya katanya bisa berubah warna. 1 jutaan loh ya. Wih, 50 megapiksel juga. Jadi langsung aja kita unboxing. Buat yang belum tahu brand itel ini, dan buat orang Jawa, tolong nggak usah senyum-senyum ya, pikirannya nggak usah kemana-mana, ini bacanya itel ya, perlu diingat, ini itel, bukan ya, pokoknya bacanya itel. Jadi buat yang belum tahu, itel ini sebenarnya satu company sama Infinix, terus juga sama Teknopova. Jadi HP-HP yang memang terkenal, terjangkau. Dan si itel ini kalau saya lihat-lihat sekarang dia nggak memproduksi smartphone aja, tapi banyak gadget-gadget yang berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ada home appliance juga. Ya udah mirip-mirip sama Xiaomi lah. Kita udah pernah bahas laptopnya, nanti bakalan ada smart TV-nya. Jadi dia mau bikin ekosistem, tapi kayaknya dengan branding image khusus harga terjangkau. Nah, si itel ini dia itu sebenarnya kategorinya entry level, tapi sama si itel ini entry level itu dibagi lagi. Jadi dia punya 3 seri, jadi ada seri A, seri P, dan juga seri S. Kita hari ini akan bahas yang seri S. Apa bedanya A, P, dan juga S? Kalau untuk itel yang seri A itu untuk ya sekedar cukup aja lah. Biasanya harganya itu under 1 juta. Terus juga ada seri P, yang seri P itu sesuai dengan kebutuhan. Tetap 1 jutaan, tapi dia masih kuat lah kalau digunakan untuk main game. Terus seri tertingginya, seri flagshipnya, entry level, itu ada si seri S yang katanya dia lebih smooth aja dengan layarnya 90 Hz. Intinya entry level yang paling bagus di itel itu seri S. Dan sekarang kita akan ngebahas yang namanya itu mirip-mirip dengan Samsung sih ya, S23 4G ya. Jadi tolong, ini 1 jutaan, nggak pakai 5G. Dia pakai Uni SoC T606 yang harusnya sih di harga 1 jutaan udah oke ya. Kalau dari segi packaging dia biasa aja, packagingnya pun juga packaging kelas 1 jutaan kalau misalnya kita pegang. Jadi boxnya itu kayak box yang di recycle gitu. Dan clickbaitnya di sini kalau kita lihat sama dengan judul kita juga, sama dengan thumbnail juga, clickbait kita itu RAM-nya 16 GB karena gede banget ya. Ini sebenarnya RAM-nya nggak 16 GB karena kalau kalian lihat di sini kecil, itu ada 8 plus 8 yang kebanyakan Android sekarang udah kayak gitu. Jadi itu kayak semacam virtual RAM yang jujur menurut saya itu cuman gimmick aja. Jadi RAM-nya ini sebenarnya 8 GB aja guys, bukan 16 GB. Tapi ya virtual RAM-nya memang 8 GB tapi biasanya nggak kepake sih ya. Kayak ya performanya itu nggak ngaruh-ngaruh amat gitu. Tapi biasanya HP 1 jutaan itu storage-nya kalau nggak 32 mentok 64 GB. Nah si itel ini 1 jutaan tapi dia pakai storage-nya 128 GB ya. Gila. Coba kita lihat untuk selling point di box belakangnya. Wah dia udah pakai Type-C ya. Kenapa HP 1 jutaan itu Type-C jadi selling point? Karena beberapa HP 1 jutaan yang entry level memang dia masih pakai micro USB. Jadi Type-C ya bisa lah kalau misalkan kita gunakan untuk jualan, untuk selling point. Terus kalau kameranya sih 50 megapikselnya HP 1 jutaan biasanya ya resolusi doang gede, tapi nanti kita coba lihat. Baterainya 5000 mAh, resolusi layarnya XD Plus ya, belum Full HD tapi dia udah 90 Hz dengan water drop full screen. Jadi sekarang langsung aja kita buka. Di dalam paket pembeliannya ini dia ada apa aja? Wow, rame ya. Jadi ada stiker yang di sini rame lagi. Tuh kalau kalian lihat diulang-ulang 16 GB tapi ada tanda seru pojok di kanannya ini ya. Jadi sekali lagi ini 8 GB sebenarnya tapi virtual RAM-nya 8 jadi 16 GB. Ya gimmick marketing aja sih ya menurut saya ya. Terus 50 megapiksel, wah kalau untuk desain kameranya sih di harga 1 jutaan oke. Nanti kita coba lihat 4G, ya bukan sesuatu yang gimana untuk 4G. Ini sih oke sih ya, untuk layarnya ini refresh rate 90 Hz. Nanti kita buka deh, desainnya kayak gini. Desainnya untuk HP 1 jutaan. Stylish ya, tapi nanti kita lihat, kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Jadi di harga 1 jutaan kita udah dapat transparent case kayak gini. Terus untuk adapternya ini sayangnya masih 10 watt. Dan disclaimer dulu kalau ini masih barang sampel ya. Nanti versi Indonesia boxnya katanya nggak kayak gini. Dan chargernya juga udah charger EU yang cocok sama colokan Indo. Dan untuk varian Indonesia nanti juga nggak ada headsetnya. Tapi untungnya untuk kabelnya
Ini dia udah pakai kabel Type-C ya, bukan micro USB, jadi lebih universal lagi. Ada SIM ejector yang plastiknya ini mirip dengan plastiknya Infinix Hot ya. Infinix Hot yang entry level itu biasanya SIM ejectornya juga kayak gini, jadi nggak ditaruh di kertas. Ya memang kalau kita ngomongin Infinix sama itel ini, ya kelas harganya itu kayak mirip-mirip. Oke, jadi ini adalah si itel S23-nya. Kalau secara desain ya, tampak belakang, saya suka sih ya, desainnya ini nggak kayak HP 1 jutaan kalau dari belakang ya. Terus permukaannya ini juga glossy, tapi ini pakai plastik. Ini coba kita kletek dulu biar desainnya itu lebih terlihat lagi, karena katanya dia bisa berubah warna kalau misalkan ada matahari terik. Tapi nanti kita coba di luar ya untuk berubah warnanya itu. Sekarang kita lihat dulu untuk desainnya. Untuk 1 jutaan menurut saya oke sih ya. Untuk bingkai kameranya ini oke banget sih ya. Jadi dia ada 4 lensa, 4 lingkaran, yang satunya flash. Jadi kalau saya baca sih ini konfigurasi kameranya, main kameranya 50 megapiksel, terus ada lensa gimmick 0,3 megapiksel. Yang ini cuman hiasan aja. Jadi ya let's say kameranya itu cuman satu lah yang kita pakai, yang 50 megapiksel aja. Yang nanti bakalan kita coba, tapi kalau secara desain untuk sebuah HP 1 jutaan saya suka sih ya. Dan framenya ini juga, wah, framenya ini dari besi loh ya. Jadi bukan plastik untuk framenya. Di sebelah kiri ini ada SIM tray, terus juga ada audio jack di bagian bawah. Nah, ada Type-C. Ini selling point sih ya, karena di HP 1 jutaan itu biasanya masih pakai micro USB. Terus di sini ada mic, ada speaker. Di samping kanan ada tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint. Ada volume up and down di bagian atasnya. Gak ada apa-apa. Oke lah, sekarang kita coba nyalakan dulu si Infinix S23 ini sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands on. Wah, bootingnya merah banget ya. Ini udah kayak kalau misalkan itel itu collabs dengan KitKat, menurut saya bakalan bagus ya, karena ini merahnya merah KitKat sama merah Honda ya, itel X. Kita tunggu dulu sambil kita install beberapa aplikasi. Oke, jadi HP-nya udah selesai kita instalasi. Sekarang kita coba untuk fingerprintnya ya, apakah dia cepat fingerprintnya. Wah, oke. Jadi dia ada fitur fingerprint dan juga Face ID juga. Kita coba sekali lagi. Dan untuk Android-nya ini udah based on Android 12 ya. Untuk HP 1 jutaan base-nya Android 12. Ya walaupun bukan Android 13 tapi masih oke lah. Untuk OS-nya kayak gini. Jadi kita coba lihat ya, dia mirip-mirip dengan XOS-nya Infinix ya. Dan sekarang kita coba lihat dulu untuk beberapa notification center-nya kayak gini. Dia nggak ada NFC-nya sih ya. Tadi udah saya cek juga. Jadi saya masuk ke setting, saya ketikkan NFC, sayangnya dia minus di NFC. Di harga 1 jutaan ini, karena kalau kita ngomongin NFC 1 juta itu ada HP-nya Tecno Spark NFC, itu ada NFC-nya, ini sayangnya nggak ada. Tapi untuk refresh rate layarnya yang 90 Hz, ya agak kerasa sih ya, dia lebih kerasa smooth ketimbang HP 1 jutaan lain. Tuh ya, walaupun nggak se-smooth yang 120 Hz, tapi ya oke lah 90 Hz-nya. Sekarang mungkin langsung aja kita cobain si T606 Uni SoC-nya ini, kita antutu ya. Biasanya habis 1 jutaan itu ya skornya itu 100-150 ribu lah. Dan ini skornya kalau kita lihat dia ada di 231 ribu, yang ya masih banyak kompetitornya sih ya sebenarnya. Ini Infinix Hot aja dia juga pakai Uni SoC juga yang skornya juga mirip-mirip. Tapi untuk sebuah HP 1 jutaan skornya segini, kalau misalkan kita gunakan untuk main game harusnya bisa. Tapi nanti kita coba. Sekarang kita coba lihat untuk skor-skor lainnya. Nah, untuk skornya ini udah saya screenshotin ya. Jadi untuk 3D Mark-nya dia dapat slingshot ekstrimnya segini, yang nggak ekstrim itu segini. Ini tadi Antutu. Dan untuk CPU throttle-nya selama 30 menit dia juga nggak ada masalah. Jadi kalau kalian lihat yang warna kuning cuman di sekitar 10 menit pertama itu pun masih 80%, jadi masih oke. Terus kalau untuk Geekbench skornya dia dapat segini, tapi sekarang coba kita lihat kalau misalkan kita gunakan dia untuk main game. Apakah HP 1 jutaan 90 Hz ini enak untuk main game? Pertama kita coba di game PUBG Mobile ya. Dan di sini dia dapat settingannya itu Smooth Ultra, dan hasilnya kalau kita lihat di chartnya ini, ketika scene-nya kita coba pakai mobil, jadi scene-nya itu padat. Dia masih bisa stabil di kisaran 40 fps, dropnya itu paling-paling di 35 fps. Terus kalau di game Mobile Legends dia juga nggak ada masalah, dia bisa stabil itu di 60 fps. Kalau untuk suhu permukaannya ketika udah kita stress test main game banyak terus kita benchmark, dia itu masih aman-aman aja ya. Suhu tertingginya itu hanya ada di 40 derajat Celcius, dan suhu yang biasanya hangat di dekat kamera itu 41,7 derajat Celcius. Sekarang kita bahas layarnya ya. Jadi kalau kita masuk ke setting ya, kita bisa setting layarnya ini, bisa kita lock di 90 Hz, 60 Hz atau auto switch. Jadi kita pakai 90 Hz aja deh ya biar dia ngelock ke 90 Hz. Sekarang kita coba kalau misalkan kita nonton YouTube, dia di upscaling itu bisa di berapa ya. Jadi kita masuk ke setting, terus kita masuk ke advance.
Upscalingnya, wah itu mentoknya cuma di 720p tapi dia ada XDR-nya. Ini video 4K yang biasanya juga saya pakai untuk review HP lain. Sayangnya upscalingnya nggak bisa di Full HD ya, jadi 720p. Tapi kalau kita ngomongin kualitas layarnya ya untuk HP 1 jutaan ya udah oke lah ya. Tuh. Sayangnya memang framenya ini nggak terlalu... Saya pernah kok nge-review HP 1 jutaan yang desain frame itu tipis. Kalau nggak salah namanya Tecnopova berapa gitu. Itu framenya tipis banget dan dia nggak pakai water drop. Dia pakai kayak semacam ya dot kamera selfie gitu. Ini sih kalau dari depan masih tampak HP 1 jutaan ya karena framenya lumayan tebal. Tapi kalau kita ngomongin kamera masih oke. Ya di harga 1 jutaan. Misalkan kita lihat dari sisi kanan, kiri, atas juga dia nggak screen bleeding. Untuk speakernya cuma satu aja di bawah. Tapi kualitasnya ya standarnya HP 1 jutaan juga. Untuk layar saya nggak ada komplain, di kelas harganya udah oke. Sekarang kita bahas Netflix ya, sesuai dugaan. Jadi untuk wide fan security levelnya dia masih di L3, jadi nggak bisa playback di resolusi Full HD. Sekarang kita bahas kameranya yang katanya 50 megapiksel ini kayak apa ya. Kita coba selfie kameranya dulu deh. Wah langsung nyala ya HDR sama beauty shootnya. Coba kita matiin aja. Kita matiin dan kita coba senatural mungkin. Oke, kira-kira kayak gini. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya yang katanya 50 megapiksel ini. Tapi dia kalau kita ngomongin fitur ya, fiturnya lumayan banyak. Jadi ini ada portrait juga, ada super night, ada 50 megapiksel mana nih? Oh ini kayaknya ya, ultra HD-nya 50 megapiksel. Kita coba agak jauh dikit, terus nanti kita zoom di bagian XP-nya ya. Terus kita bandingkan sama yang enggak ultra HD. Oke, jadi ini hasilnya untuk yang non 50 megapiksel. Ini yang 50 megapiksel. Bagusan yang 50 megapiksel ya. Terus kalau kita zoom, tulisan XP dan juga beberapa icon ini masih kelihatan walaupun ada kayak semacam tekstur lukisan air atau pixelated, tapi masih oke lah. Terus ada short video juga. Interface-nya sih mirip-mirip iPhone ya. Nah, di sini ada beberapa opsi lagi dan sekarang mungkin kita coba untuk videonya. Tapi videonya ini kita coba di luar aja ya. Ini adalah kualitas kamera depan mode videonya si itel S23 ya. Kira-kira kayak gini. Ini sekarang itu jam 4. Jadi harusnya nggak terlalu low light. Aduh, mata saya kalau kena matahari langsung silau banget ya. Kayak gini kira-kira untuk kualitasnya. Dan ya ciri khasnya HP entry level 1 jutaan sih ya kameranya ya. Kalau misalkan kita gunakan untuk jalan ya kira-kira seperti ini juga. XDR ya standarnya HP 1 jutaan. Jangan expect too much. Untuk dibuat jalan juga masih ada gempa. Teksturnya juga tekstur muka saya itu kurang dibus gitu ya. Sekarang kita cobain untuk kamera belakang. Kita pakai kamera belakang sekarang. Nah untuk HDR kalau di langitnya sih masih oke sih ya untuk kamera belakangnya dibandingkan dengan kamera depan tadi. Kalau kita gunakan untuk jalan kira-kira kayak gini stabilnya. Ini saya pegang dengan tangan dua. Mikrofonnya pun juga pakai mikrofonnya itel S23. Nah kalau misalkan kita gunakan untuk panning masih oke ya, nggak terlalu patah-patah yang gimana. Ya ada patah-patahnya tapi nggak terlalu gimana gitu. Untuk auto exposure juga masih oke, nggak terlalu yang tap-tap gitu. Lanjut, kalau untuk baterai ketika kita hands on, baterainya itu masih di 64%. Terus saya tes Antutu 3D Mark itu dia di 50%. Jadi jam 5 ke jam setengah 8 itu saya tes 3D Mark, terus CPU throttle. Ya cukup awet sih sebenarnya dengan 5000 mAh-nya. Cuman kalau kita ngomongin chargingnya, karena adaptornya cuma 10 watt, jadi ngecasnya bakalan 2 jam lebih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja hands on dari itel S23 ini. Untuk harganya dia ada 2 SKU ya kalau saya lihat. Jadi ada SKU yang 1 jutaannya itu bukan 199. Jadi untuk varian yang 8128 itu harga normalnya dari 1.299.000, tapi ketika launching bakalan dipotong 100.000 jadi harganya 1.199.000. Tapi itu kayaknya bakalan expandable RAM deh. Karena SKU yang lainnya yang kayak saya pegang ini ada yang 16GB 128. Itu harga normalnya 1.449.000, tapi ketika flash sale bakalan jadi 1.349.000. Karena kalau kita lihat di sini dia bukan murni 16GB ya, tapi dia kayak minjem internal storage-nya expandable jadi 8GB. Nah, jadi kalau misalkan varian yang 16GB itu maksudnya yang ini yang expandable, jadi RAM aslinya itu 8GB. Tapi kalau kita ngomongin RAM aslinya 8GB dengan harga 1.349.000, menurut saya sih masih oke harganya di 1.350.000 dengan RAM 8GB, refresh
lainnya 90 Hz. Dan performanya juga pakai Uni SoC T606 yang seperti kalian lihat tadi tes gamenya. Terus performanya juga oke di kelas harganya. Dan untuk launchingnya di tanggal 25 sampai 28 Mei ketika promo launching kalian bisa dapat bundling TWS yang TWS-nya itu harganya sekitar Rp200.000. Jadi harganya bisa lebih murah lagi kalau misalkan TWS-nya kalian jual. Intinya dengan harga 1 jutaannya ini si itel S23 walaupun ini seri S seri tertingginya tapi dia masih bisa bersaing dengan Infinix Hot dan juga si Tecnopova yang juga masih satu company. Jadi satu company tapi masih bunuh-bunuhan di kelas harga yang sama ya. Tapi nggak apa-apa, yang diuntungkan malah konsumen. Karena HP 1 jutaan sekarang kalau kita ngomongin price to performance udah ada yang 128 GB kayak gini. Gila. Kalau kalian minat nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi cukup segitu aja. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.